Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini, sebelumnya Bapak mau nanya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa aja? Syakira, Kina, Anggun. Kemana ini? 3 temennya? Izin semua ya? Ada kegiatan di luar ya? Oke. Sekarang kita memasuki pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semuanya perhatikan di layar depan, kelihatan ya? Pertama Bapak mau nanya sama kalian. Ini gambar orang lagi ngapain? Menangis. Sedih, menangis, apalagi? Kecewa, boleh. Bapak tanya, pernah nggak kalian merasa kayak gini? Pernah. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Pernah nggak iri saat teman lebih sukses? Pernah. Pernah nggak dendam yang membuat tidak tenang atau tidak bahagia? Pernah nggak kalian itu punya dendam sama orang yang bikin, kesel banget loh hatinya, terus bikin hati tuh jadi nggak bahagia, itu pernah nggak? Pernah dong. Ya, terus tidak senang melihat orang lain bahagia, pernah apa enggak? Jujur aja, jujur aja. Apalagi orang yang bahagia itu orang yang kalian benci, ya kan? Pernah kan? Pernah kan? Benar pernah? Pernah dong. Biasa itu. Hari ini kita akan mencari kunci membebaskan diri dari perasaan-perasaan seperti ini. Perasaan iri, perasaan dendam, perasaan tidak senang melihat orang lain. Oke? Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, ini materinya adalah tentang akhlak terpuji, menghindari penyakit hati. Yang tadi iri, dendam, tidak senang melihat orang senang, susah melihat orang senang, SMS ya, susah melihat orang senang. Ya. Pendidikan agama Islam kelas 10 ya, materi kalian ya. Terus, apa yang akan kita pelajari di hari ini? Kita akan menganalisis manfaat menghindari penyakit hati, dengki, dendam, hasad bagi kehidupan pribadi dan sosial. Nah, ini manfaatnya apa sih kalau kita itu hatinya sudah benar-benar terbebas dari dengki, dari dendam, dan lain sebagainya. Mengapa ini penting? Yang pertama, ini penting karena bekal menjadi tenaga profesional yang berakhlak mulia. Pasti kalian semua ingin memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini penting banget dipelajari. Selanjutnya, kunci menuju jiwa yang tenang dan hubungan yang harmonis. Yang ketiga, investasi untuk kebahagiaan hidup yang sejati. Kalau kita ingin bahagia itu ya hati kita harus tenang. Tapi kalau kita ada dendam, ada iri, dengki, dan lain sebagainya, pasti hati itu nggak bakal tenang. Kalau hati udah nggak tenang itu perasaan dan semuanya itu jadi nggak enak. Ya kan? Ya, oke. Nah, kita mau nonton video, Bapak kasih contoh ya di sini ya. Ini ada video, kelihatan kan? Oh, suaranya kurang besar nih, Bapak besarin dulu ya. Coba kalian perhatikan ya video ini ya. Ini ada video singkat. Biar ki gaweane apa ya? Kok jare ana sing tau ngomong yen gaweane ki ra bener ngono kuwi lho. Kamu sakit buluran to. Yen nang gaweane ya. Ana tau ngomong bener iki. Tentunya iki sing mau lawan. Baik kok mati kita kan tahu. Pantesan jadi yo. Tapi oh yang ini sakit ini ha. Ayo lah. Oke, itu adalah cuplikan singkat dari video tadi ya. Sekarang Bapak mau tanya, apakah akar masalah dari konflik itu kan tadi berkonflik tuh. Seorang ibu-ibu lagi gosipin orang lain, ya. Apa akar dari masalah ini? Konflik ini terjadi karena apa? Coba ada yang bisa jawab.
Karena gibah. Oke, yang lain? Karena apa? Iri hati. Oke, yang lain? Nggak ada yang bisa jawab? Yang lain? Nggak apa, jawab aja. Enjoy aja. Tidak senang melihat pertikaian orang lain. Oh, tidak senang melihat orang lain senang gitu ya. Oke. Akar dari masalah ini itu hanya satu, yaitu adalah penyakit hati. Ya, penyakit hati kan banyak. Tapi paling intinya itu adalah penyakit hati, sehingga dia gibahin orang lain, ngomongin orang lain dan lain sebagainya. Oke, penyakit hati yang kita kenal. Ya, yang pertama ada yang namanya hasad atau dengki. Tidak senang dengan nikmat yang diterima orang lain, tetangganya atau temannya, duit jajannya lebih banyak, kalian benci. Tetangganya atau temannya mungkin lebih cantik atau dan lain sebagainya. Pokoknya lebih baik lah dibanding kalian benci, nggak seneng. Itu yang pertama. Yang kedua ada yaitu dendam. Ya, keinginan untuk membalas kejahatan orang lain. Nah, itu termasuk penyakit hati. Yang ketiga ada yang namanya ria atau pamer, melakukan amal baik agar dipuji bukan karena Allah. Jadi kalian itu memiliki penyakit hati. Beberapa penyakit hati yang kita kenal itu ada hasad, dendam, sama pamer. Terus selanjutnya manfaat menghindari penyakit hati. Nah, ini yang paling penting nih sesuai dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu manfaat menghindari penyakit hati. Yang pertama, hati lebih tenang dan bahagia, bebas dari beban berat ya. Kalau kita nggak punya penyakit hati itu pokoknya bebas dan terhindar dari beban berat. Jadi lebih tenang, hati lebih bahagia. Yang kedua, hubungan sosial lebih baik, disukai banyak orang dan jaringan luas. Pikiran lebih fokus dan produktif, energi tidak terkuras untuk hal negatif. Kalian fokus pada diri kalian, pengembangan diri kalian, bukan fokus malah orang lain. Ya. Mendapat cinta dan ridho Allah. Nah, itu yang paling penting ya, hidup penuh berkah. Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila, yaitu menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya, Bapak punya pertanyaan nih buat kalian. Bagaimana cara menghindari dari penyakit hati? Nah, silakan masing-masing siswa menjawab satu cara menghindari penyakit hati dan setiap jawaban siswa tidak diperbolehkan sama. Jadi gini, kalian coba Bapak kasih waktu beberapa detik, setengah menit deh. Kalian pikirkan cara menghindari penyakit hati itu apa aja. Nanti Bapak tanya dari ujung dulu ya. Nah, jawab aja satu kata, misalnya sering baca Al-Quran. Nah gitu ya, kan banyak tuh ya cara menghindari penyakit hati kan. Udah terpikirkan? Udah belum? Udah. Nanti kalau temannya jawabannya sama, dicari yang beda ya. Oke. Siap? Dari ini, dari Alia. Oke. Tidak menggosip. Oke. Puasa sunnah Nabi Daud. Oke. Baca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Oke. Kiki. Tidur. Oke. Rindi. Hobi mendengarkan nasihat. Hobi mendengarkan tausiah atau nasihat. Oke. Tidak iri dengki. Ya, boleh. Nggak gampang percaya sama omongan orang lain. Oke, Laili. Membaca buku. Oke, ya tadi udah kalian jawab beberapa pertanyaan. Gimana cara menghindari dari penyakit hati? Nah, di sini sebenarnya ada jawabannya juga. Kita ini ya, kalian coba lihat ada nggak jawaban kalian ya? Di sini ada perbanyak muhasabah, introspeksi diri, membiasakan hati dengan ikhlas, menjaga ibadah wajib dan sunnah, menjaga lisan dan pergaulan, mengurangi kecintaan berlebihan pada dunia. Selanjutnya ada perbanyak zikir dan tilawah Al-Quran. Nah, tadi banyak bergaul dengan ulama dan majelis ilmu, teman-temannya yang baik, ya, sering berbuat baik. Nah, ya, perbuatannya itu selalu perbuatan-perbuatan yang baik. Perbanyak istighfar. Nah, terus selanjutnya adalah perbanyak doa dan memohon hati yang bersih. Oke? Selanjutnya, nah kita sampai di tahap kuis nih. Ya, tadi kan Bapak udah menjelaskan banyak materi. Nah, sekarang ada kuis. Nanti yang bisa jawab kuis Bapak, ini beneran ya, yang bisa jawab kuis Bapak ini cuma ada 2 pertanyaan. Yang bisa jawab kuis Bapak beliin beng-beng deh. Oke, setuju? Hanya 2 orang ya. Nah, nanti angkat tangan aja. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana cara menghindari dari penyakit hati? Yang mau jawab silakan. Laili. Introspeksi diri. Terus apalagi? Banyak zikir. Perbanyak zikir. Terus apa lagi tadi ya?
Satu lagi deh, satu lagi. Mendengarkan nasihat. Ya, mendengarkan tausiah. Oke, betul, Laili. Udah, sekarang pertanyaan kedua ya. Nah, beng-beng ini. Oke. Hah? Maunya apa? Ya, selanjutnya. Sebutkan apa saja penyakit hati. Rindi. Hasad, iri, ria. Oke, hasad, ria. Oh, tadi udah ya. Benar, oke. Berarti yang bisa jawab pertanyaan Bapak ada dua ya. Si Laili sama si Rindi. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya dalam penyampaian Bapak, bahwa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.